Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Dinamika Kapal. Pada pertemuan 2 ini kita akan membahas mengenai gerakan uncoupled heaving. Disebut uncoupled heaving karena yang akan kita bahas tidak melibatkan gerakan lain, walaupun pada realnya satu gerakan mesti diiringi dengan gerakan lain. Contohnya misalkan gerakan heaving nanti akan beriringan dengan gerakan pitching dan gerakan yang lainnya, karena semua gerakan dilakukan secara sampak. Dan mungkin ketika kapal berlayar di laut itu hanya gerakan heaving saja yang terjadi, semua itu di couple atau berbarengan terjadi. Namun pada pertemuan 2 ini kita akan membahas gerakan heaving saja itu sendiri tanpa melibatkan gerakan lain. Persamaan gerak dari gerak uncoupled heaving ini akan kita bahas. Dalam suatu sistem, persamaan gerak terdiri dari 4 gaya yang bekerja, yaitu yang pertama gaya inersia. Akan saya kupas satu persatu gaya tersebut. Yang akan pertama kita bahas adalah gaya inersia. Gaya yang ada saat kapal bergerak dalam gerak osilasi. Gaya ini adalah hukum Newton 2, di mana gaya inersia adalah massa dikalikan dengan percepatan ya. Itu. Nah, massa ini biasanya kalau kita menggunakan hukum Newton 2, F sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan ya. Nah, cuman A di sini itu adalah koefisien massa. Ini. Karena nanti di mata kuliah ini saya merujuk ke bukunya Bhattacharya ya, Dynamics of Marine Vehicle. Itu ada koefisien A, koefisien B, koefisien C. Akan kita kupas satu-satu. Nah, yang akan kita bahas ada koefisien A dulu. Koefisien A itu sebenarnya adalah massa. Jadi bukan percepatan ini ya, karena percepatannya adalah sudah kita notasikan ini. Turunan kedua dari sumbu Z. Kenapa sumbu Z? Karena kalau kita rujuk ke notasi ini, X adalah searah memanjang kapal, Z searah vertikal kapal, Y searah lebar kapal. Hingga kalau kita membicarakan sumbu Z, maka itu adalah gerakan vertikal kapal atau gerak heaving. Turunan pertamanya menjadi kecepatan heaving, turunan keduanya menjadi percepatan heaving, seperti ini ya. Sesuai hukum Newton 2, massa dikali kecepatan. Massanya ini adalah koefisien A, jadi jangan tertukar ya. Pada kasus gerakan kapal, massa kapal yang dinotasikan dengan koefisien A dengan satuan Newton second kuadrat per meter. Kenapa? Karena A Newton per meter per second kuadrat dikali dengan satuannya percepatan adalah meter per second kuadrat. Sehingga ini kalau kita coret menjadi Newton. Jadi satuannya ini adalah Newton. Newton meter per second kuadrat, kalau kita balik Newton second kuadrat per meter. Atau secara sudah tidak asing kita bisa breakdown, N terdiri dari apa? Meter per second kuadrat. Kilogram meter per second kuadrat itu kan N. Ya kan? Kemudian dikali dengan ini meter per second per meter kuadrat. Nah, kan N second kuadrat per meter. Jadi ini kalau kita coret satuannya sebenarnya adalah kilogram gitu. Jadi kalau kita berikan N-nya kilogram meter per second kuadrat dikali second kuadrat per meter, ini dicoret satuannya kilogram. Jadi A itu juga bisa satuannya kilogram. D kuadrat Z per dt kuadrat adalah turunan kedua dari posisi Z atau percepatan itu tadi ya. Itu percepatan heaving. Gaya kedua adalah gaya pengembali, restoring force. Gaya yang selalu cenderung untuk mengembalikan kapal ke posisi semula. Arah gaya ini sifatnya melawan arah gerak kapal atau Z itu tadi. Dan koefisiennya itu disebut koefisien C dengan satuan Newton per meter. Nah, ini adalah gaya pengembali atau kita notasikan sebagai FC.
Ini adalah min C per Z. Min C satuannya Newton per meter dikali dengan satuan Z adalah meter. Kalau kita coret, maka satuan FC ini adalah Newton, satuan gaya ya. Jika gaya ini masuk ke dalam gaya inersia atau persamaan satu yang tadi sebelumnya ya, maka persamaan gerak menjadi seperti ini. Karena di luas kiri tadi ya persamaannya sigma F. Nah, di antara sigma F ini adalah FC ini tadi, gaya restoring atau gaya pengembali. Min PZ sama dengan ini. Kemudian kalau kita pindah ruas, jadi seperti ini. A D kuadrat Z per dt kuadrat ditambah PZ sama dengan 0. Jadi ada koefisien A sama koefisien B. Persamaan 3 disebut gerak bebas. Gerak bebas kenapa? Karena F0 sama dengan 0. Tidak ada gaya eksternal, tidak ada gaya luar. Tidak ada gaya paksaan, makanya disebut gerak bebas. Tanpa damping atau redaman karena B-nya sama dengan 0. Tidak ada koefisien B. Di sini cuma ada koefisien A dan koefisien B. Gerak bebas tanpa damping akan menghasilkan gerak osilasi seperti pada gambar di bawah, seperti ini. Gerak ini disebut juga gerak harmonik sederhana, seperti pembahasan pertemuan 1 ya, pembahasan sebelumnya, di mana gerakan ini menghasilkan frekuensi dan periode natural heaving dari kapal, seperti ini. Z A adalah amplitudo ya, dari sini kalau ini amplitudonya adalah 1. Ini omega n maksudnya frekuensi natural, Z itu adalah gerakan Z, maksudnya gerakan heaving. Kemudian T adalah waktunya, kemudian betanya adalah sudut fase. Kemarin sudah dibahas ya. Gitu. Jadi frekuensi ini disebut frekuensi natural. Cara nyari gimana? Tadi ada koefisien C sama koefisien A. Kalau kita bagi C per A kemudian kita akarin itu sama dengan 2pi per T atau frekuensi naturalnya. Kemarin frekuensi juga disebut kecepatan sudut ya, dimana kecepatan itu adalah jarak per waktu. Jarak untuk satu siklus adalah 2pi radian, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus disebut periode, maka 2pi itu adalah radian, P itu adalah second, jadi satuannya adalah radian per second. Gaya ketiga, gaya redam atau damping force, yang selalu melawan kecepatan osilasi kapal, sehingga gerakan ini menjadi teredam, kemudian gerakan tersebut akan hilang hingga kapal menjadi diam. Koefisien B ini ya disebut koefisien redaman, satuannya Newton per meter per second atau Newton second per meter. Seperti ini ya. B Newton per meter per second, dz per dt adalah satuan kecepatan ya. Jadi satuan kecepatan di sini meter per second. Jadi B dikali kecepatan meter per second dicoret, satuannya Fb adalah Newton, satuan gaya. Jika gaya ini masuk ke dalam gaya inersia persamaan 1 dan digabungkan dengan persamaan 2, maka menjadi seperti ini. Ingat tadi ruas kiri adalah sigma F. Nah, sigma F-nya itu tadi terdiri dari FC, restoring force, dan FB atau gaya redam. Ini kalau kita gabungkan di sigma F ruas kiri, maka adalah min B, kecepatan heaving, min C, posisi heaving. Kemudian A. Kalau kita pindah ruas semua, lengkap sudah jadi koefisien A, koefisien B, koefisien C sama dengan 0. Persamaan ini, persamaan 7 maksudnya, persamaan 7 disebut gerak bebas. Kenapa gerak bebas? Karena tidak ada gaya eksternal, tidak ada gaya eksitasi, dengan damping, ada damping di sini. Atau B tidak sama dengan 0, ada nilainya. Gaya bebas dengan damping akan menghasilkan gerak osilasi seperti pada gambar di bawah. Gerakan kapal akan menjadi diam karena faktor redaman. Fenomena ini bisa kita lihat ketika kapal diluncurkan pertama kali, kapal akan mengalami gerakan heaving dan kemudian akan diam pada waktu tertentu. Jadi pada awalnya dia ada lonjakan seperti ini, kemudian lama-lama dia akan
redam sehingga menjadi diam, tidak ada gaya atau tidak ada gerakan lagi. Nah, solusinya atau untuk menemukan posisi Z dalam satuan waktu, karena ini ada ya satuan waktu, detik pertama, detik kedua, detik ketiga, dan seterusnya, sehingga Z ini akan berubah terhadap waktu. Caranya gimana? ZA amplitudenya ini ada eksponensial min PT. Ini adalah yang meredam ini. E pangkat VT. Nah, inilah yang meredam. Kalau tidak ada ini, ZA langsung nyambung ke ruas kanan ini akan terjadi terus-menerus. Ya, osilasi terus-menerus tanpa ada yang meredam yang membuat dia menjadi 0. Nah, di sinilah fungsi redaman ini. B per 2A, B itu adalah tadi koefisien B redaman bagi 2A, atau adalah masanya ya. Masa plus masa tambah. Kemudian WDZ di sini, ini adalah frekuensi, pokoknya yang berbarengan dengan T disebut frekuensi, cuman kalau ini ada D-nya adalah frekuensi natural yang teredam. Nah, dapat dari mana? Frekuensi natural biasa tadi dikurangi dengan V kuadrat ini, kemudian diakarin. Selisihnya nih dikit antara WDZ dengan WN tadi, WNZ frekuensi natural redam. Kalau ini frekuensi natural tanpa redaman, frekuensi natural redaman. Ini selisihnya dikit kalau dihitung. Intinya tetap ada frekuensi ini kan yang jarak dari sini ke sini itu kan frekuensi kan. Itu satu siklus ke satu siklus itu adalah frekuensi. Kemudian kalau ada D-nya ini adalah frekuensi pada saat ini ada redaman. Di ini ke sini, ini ke sini, ke sini. Itu frekuensi pada saat dia teredam. Terakhir yang gaya keempat adalah gaya eksitasi, yaitu gaya luar yang menyebabkan kapal bergerak osilasi. Seperti ini. Jadi kalau kita asumsikan geraknya itu osilasi, maka kita menggunakan fungsi sinusoidal. WET ini adalah, tadi kalau WN frekuensi natural, WE itu adalah encounter, sudah kita bahas ya, frekuensi encounter atau frekuensi gelombang gitu ya. Ini terjadi ada punya frekuensi tertentu, frekuensinya bisa berubah-ubah tergantung dari tipe gelombang itu sendiri. Kemudian ini siklus terus-menerus. Gitu. Jika gaya ini dimasukkan ke persamaan 7, maka seperti ini. Yang tadi sebelumnya ini ruas kanan sama dengan 0, maka sekarang kita masukkan ini gaya eksitasi. Itu gaya eksternal, gaya luar yang menyebabkan benda itu bergerak secara kontinu, karena ini kontinu sinusoidal, maka gerak itu akan terus-menerus bergerak. Di samping dia mempunyai alamiah dia sendiri, punya massa dia sendiri, punya redaman sendiri, punya gaya pengembali sendiri. Ketika ini digabungkan dengan gaya luar, akan menjadi seperti apa nanti? Nah, ini disebut gerak paksa karena ada gaya luar, dan dengan damping karena redamannya tidak sama dengan 0. Solusinya seperti ini. Ada dua di sini, ada dua suku. Suku yang pertama itu yang tadi sudah kita bahas. Ini disebut dengan suku penyelesaian homogen. Homogen ini didapatkan dari mana? Dari kalau kita tadi ada A, Z double dot plus B Z plus C, Z sama dengan 0. Ini kan disebut persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial, tapi kalau sama dengan 0 disebut persamaan diferensial homogen. Nah, solusinya ini tadi sudah, maka ini disebut dengan solusi homogen. Dan ini disebut solusi pelengkap atau partikelir. Ini adalah respon dari gerak osilasi ini yang terus-menerus. Karena ada gaya yang osilasi terus-menerus, maka responnya ada yang terus-menerus. Kalau ini dihilangkan, maka responnya nggak terus-menerus. Ada faktor redaman ini yang lama-kelamaan membuat dia menjadi 0. Karena di sini ada gerak osilasi yang terus-menerus, maka harus ada respon yang terus-menerus. Makanya ini ditambahkan. Ruas kiri ini akan menghasilkan 0, ruas kanan ini akan menghasilkan siklus terus-menerus. Jadi kalau kita gambarkan, ini lama-lama kelamaan akan diam, dan ini akan terus
berosilasi ini. Nah, nanti hasilnya jadi seperti apa kalau ini digabungkan? Ya, penjelasannya ZA adalah amplitudo gerakan paksa, E adalah sudut fase. Suku pertama adalah gerak bebas dengan damping, suku kedua adalah gerak osilasi dengan frekuensi yang sama dengan eksitasi ini. Karena frekuensinya ini, maka gerak yang dihasilkan adalah ini juga frekuensinya. Akan menjadi seperti ini. Pada awalnya dia terjadi lonjakan, yang aslinya dia lama-lama akan menjadi 0, kemudian dilawan dengan suku kedua tadi yang di ruas suku kedua. Dia akan gerak osilasi terus-menerus, panjang gayanya itu terus-menerus, continue. Kalau gayanya itu 0, maka ini juga akan 0. Itu. Gerak Hifing diawali dengan gerakan transien. Nah, ini awalnya transien ya, sebelah kiri. Kemudian setelah dia konstan itu disebut dengan steady. Ketika suatu benda dalam keadaan diam, kemudian terkena gelombang reguler, maka akan terjadi lonjakan amplitudo yang besar pada awalnya, ya, sebelah kiri ini, lonjakan yang besar pada awalnya, kemudian perlahan mengecil karena ada faktor redaman. Pada akhirnya menjadi gerak harmonik. Aslinya dia mengecil karena ada redaman, aslinya dia menjadi 0, cuman karena ada gerak harmonik tadi dari gaya eksitasi, maka dia menjadi tidak berhenti, tidak diam, menjadi gerak harmonik. Tergantung dari F0 tadi. Itu karena pada hakikatnya dia aslinya sudah diam, karena diberikan getaran eksternal atau gaya eksitasi, gaya luar yang secara kontinu, maka responnya pun akan menjadi kontinu atau menjadi gerak harmonik. Nah, karena menjadi gerak harmonik, maka akan menghasilkan satu amplitudo maksimum ini, untuk satu frekuensi. Jadi satu WE akan menghasilkan satu amplitudo. Ketika WE-nya tuh berbeda, amplitudonya pun juga akan beda. Ini biasanya digambarkan dalam kurva RAO, ZA yang berbeda-beda. Itu. Jadi kemarin sudah dibahas, RAO itu adalah output per input. Jadi kalau dalam hal ini adalah ZA per ZA. ZA itu adalah Hifing per tinggi gelombang. Itu. Frekuensinya berbeda-beda, ZA-nya akan berbeda-beda, walaupun dengan amplitudo sama-sama 1 meter. Sama-sama tinggi gelombangnya 1 meter, namun ketika frekuensi gelombangnya berbeda, maka akan menghasilkan respon ZA yang berbeda. Bahas selanjutnya adalah penyelesaian akhir persamaan gerak. Jadi setelah 4 gaya itu sudah terlibat, bagaimana respon akhirnya? Nih. Jika redaman dihilangkan, sistem dikenakan gaya eksitasi harmonik, maka massa akan terdefleksi secara harmonik atau statis sebesar Zs. Secara defleksi ini tidak akan berubah karena gaya maupun besaran lainnya mempunyai harga tetap. Nah, sehingga didapatkan ini FO sama dengan C dikali Zs, atau Zs sama dengan FO per C gaya per ini redaman. C gaya per pengembali, bukan redaman. Untuk kondisi steady, rasio amplitudo gerak Hifing akibat gaya eksitasi ZA terhadap amplitudo statis Hifing dan sudut fase dinyatakan seperti ini. Ya, jadi ZA per Zs itu sama dengan ini, dimana ini A kalau nanti kita di mata kuliah getaran itu adalah R, A itu adalah zeta. Apa itu R? Sini akan kita bahas. R kalau di getaran tuh sama juga. Getaran tuh notasinya R, di sini A itu adalah W per WN, frekuensi per frekuensi natural. Jadi frekuensi nanti bisa berubah-ubah. Frekuensi natural kan dia alaminya dia tetap. Hingga kalau W per WN sama dengan 1 atau frekuensi eksitasi sama dengan frekuensi naturalnya, itu akan terjadi resonansi. Ini kalau kita masukkan dengan A-nya 1 dikurang 1, 0. Kemudian 2K, ini juga 1. Itu akan menghasilkan respon yang tinggi, ZA-nya itu tinggi. Kemudian perbandingan frekuensi encounter dengan frekuensi natural ini ya tadi ya. Yang ini, K-nya ini. Kemudian untuk A, kalau dalam di getaran tuh namanya zeta rasio dari B per BC. B
B itu adalah redaman, ini bisa berubah-berubah B-nya. BC itu adalah redaman kritis, itu adalah kritisnya dia tergantung dari frekuensi natural, karena frekuensi natural teman 1, kemudian A juga koefisien A-nya 2A tambah massa tambah, nanti dia BC-nya itu sifatnya fix gitu. Tinggal kita ngerancang B-nya, B yang mau kita rancang itu berapa redamannya agar menjauh dari BC ini. Ya kan kalau BC-nya juga 1, ya kan, ini 1 dikali 1 0, ini 2 A-nya 1, ini 1, 2 kuadrat 4, kemudian 4 ditambah 0, 0, kemudian kita keluarkan, ya kan, jadi 2, nah berarti kan masif hasilnya ini nanti. Itu. Ya, ini K adalah rasio redaman, B per BC atau redaman kritis, C-nya itu adalah critical damping atau redaman kritis. Kita dapatkan dari 2 dikali A dikali frekuensi natural. Seperti itu. Dengan A-nya adalah massa ditambah massa tambah kapal. Terakhir ada latihan yang harus dikerjakan. Nanti saya upload juga ini di kolom. Ada berat kapal udah satuan Newton ya. Kemudian massa tambah 25%. Jadi koefisien A itu adalah berat kapal massa ditambah massa tambah. Kemudian ada frekuensi gelombangnya ini, kemudian kecepatan kapal ini, kemudian ada sudut headingnya. Nah, kalau ada sudut heading nanti akan frekuensi encounter, maka ini ditanya gitu. Ketika 180 derajat berapa encounternya? Ketika 0,5 radian per second. Gitu. Ketika frekuensi gelombang 0,5 radian per second arah kapal 180 derajat berapa encounternya? Gitu. Koefisien C-nya sudah ada, koefisien B-nya sudah ada, eksitasi gelombangnya sudah ada. Silakan jawab apa frekuensi papasannya atau encounter frekuensi, redaman kritisnya, kemudian defleksi statisnya, kemudian ZA atau amplitudo dari heaving tadi setelah diberi dengan daya eksitasi yang kontinu untuk ini. Seperti itu. Selamat mengerjakan. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.